Selamat pagi kawan IB Channel dimanapun kawan berada saat ini, dan semoga hari ini saya temui kawanku semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, saat ini saya sedang menangani sebuah motor Beat FI tetapi yang belum ACG ya. Belum ACG. Jadi permasalahannya adalah motornya berebet. Nah, berebet artinya begitu gas-gas awal itu terjadi seperti berebet di putaran-putaran awal. Nah, ini sangat menyulitkan sekali kalau teman-teman itu membawa motornya untuk akselerasi, untuk menyalip itu nanti kan masih ragu-ragu karena dia kan antakan awalnya itu berebet. Nah, kita hidupkan aja dulu motornya biar teman-teman tahu bagaimana permasalahan pada motor Beat FI ini. Nah, nih. Itu begitu saya gas, ini beatnya malah langsung mati, teman-teman. Kita ulangi lagi, kita hidupkan kembali. Nah, tuh seperti itu. Nah, coba saya akan gas pelan, teman-teman. Saya akan gas pelan. Nah, masih sama. Kita coba biarin dulu. Permasalahan seperti itu. Jadi kecuali saat panas dia itu akan sedikit berkurang, permasalahan hal itu akan sedikit berkurang. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, inilah yang perlu saya sedikit bagi buat teman-teman pemilik tipe motor injeksi. Karena ada juga yang beberapa orang mengatakan tipe injeksi itu tidak terlalu perlu perawatan. Nah, itu sebenarnya salah, teman-teman. Karena pada tipe motor injeksi itu perawatan rutin harus teman-teman lakukan. Karena jangan sampai terjadi seperti pada motor ini. Nah, ini motornya jarang sekali dirawat dan teman-teman lihat sendiri kondisi daripada saringan udara. Kotak saringan udara sudah seperti ini. Ini jangankan motor injeksi, motor karbu aja kalau saringan sudah kotornya kayak begini di bagian saringan udara, itu mengakibatkan terjadinya penyumbatan di area sepuyer ataupun saluran-saluran yang ada di karburator. Apalagi ini injeksi, teman-teman. Karena injeksi itu terdapat sensor-sensor yang ada di bagian throttle body, bagian dalam sini. Jadi jika di daerah sini ini kotoran itu akan masuk ke area throttle body. Dan itu akan mengendap di area sensor, sehingga menyebabkan sensor yang ada di area throttle body seperti sensor O2, begitu juga sensor TP, itu tidak akan mau berfungsi dengan maksimal. Nah, itulah yang kadang-kadang mengakibatkan permasalahan seperti tadi itu terjadi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membersihkan terlebih dahulu bagian saringan kotak saringan udara, begitu juga bagian area throttle body, dan nanti kita akan coba cek apakah setelah saya membersihkan itu permasalahan motornya ini hilang ataupun tidak. Oke, saya bongkar dulu ini motornya. Nah, ini sudah saya buka bagian throttle body dan sensor mana saja yang kadang-kadang terimbas jika teman-teman itu tidak sampai kurang perawatan pada motor injeksi, teman-teman. Ini di sini adalah terminal ada sensor-sensor yang seperti potensio pada sistem elektronika. Nah, jika ini kotor atau bagian dalam itu kotor, terminalnya kotor, dia itu tidak akan bisa menyambungkan tegangan sesuai dengan ukuran yang akan dikirimkan ke ECM atau ECU, teman-teman. Nah, jadi permasalahan ini pada motor injeksi itu bukan hanya menyumbat saluran-saluran udara yang ada di area sini, tetapi juga akan berefek ke sensor-sensor ini seperti apa yang saya ungkapkan. Nah, terus ini harus saya bersihkan, tetapi karena kondisinya sudah parah seperti ini kita tidak bisa hanya membersihkan semprot dari luar. Jadi saya harus membuka kedua baut ini. Ini harus saya bongkar karena ini dalamnya udah pasti akan parah sekali atau kotor sekali. Kemudian saringan udara. Nah, ini yang terpenting buat teman-teman, itu berapa kali saya ungkap di video saya bahwa
Ini tolong teman-teman perhatikan pada tipe-tipe motor injeksi untuk pembersihan daerah area saringan udara. Karena di sini adalah sumber daripada debu atau kotoran yang akan masuk ke area ini. Area di bagian throttle body, teman-teman. Jadi kapan waktunya? Nah, minimal ini 2 kali ganti oli itu teman-teman bersihkan area ini, boxnya ini, dan juga filter saringan udaranya itu teman-teman cek. Jika terlalu kotor ya kita ganti, tapi jika kondisinya masih dapat teman-teman bersihkan ya teman-teman bersihkan. Nah, seperti itu. Sebenarnya merawat motor injeksi tidak susah, tetapi karena banyak juga teman-teman yang punya motor injeksi tetapi tidak tahu apanya yang harus dirawat, dan juga kurang diberitahu oleh tempat-tempat ada bengkel tempat mereka menservis motor. Jadi mereka itu sedikit kebingungan, begitu motornya masih bisa dibawa ya dibawa terus sampai akhirnya seperti ini. Oke. Ini akan coba saya bersihkan dulu. Kalau ini bagian ini saya bersihkan dengan menggunakan air dan kita jemur. Sedangkan ini kita menggunakan gini cairan khusus untuk pembersihan injektor, teman-teman. Oke, saya akan bersihkan dulu. Setelah semuanya bersih, nah ini juga bagian di sini sudah bersih. Nah, ini ya saatnya saya akan merakitnya. Merakit, dan nanti kita baru akan mengecek apakah masih berbet ataukah tidak, teman-teman. Saya akan memasangnya. Setelah terpasang seperti ini, saatnya kita untuk memasang di motornya langsung sekarang. Saya akan coba apakah masih ada permasalahan atau tidak. Nah oke, jadi setelah semuanya saya servis dan coba saya hidupkan, ternyata permasalahannya masih ada, teman-teman. Jadi kalau saya hidupkan, hidup mau, tapi digas, nih, ini mati. Nah, setelah saya cek, ternyata tekanan full pumpnya ini sangat jauh sekali, ada di bawah sekali. Jadi ini rotaknya lemah sekali, teman. Full pumpnya lemah sekali. Ini cuma 15 ya, 15 PSI, aduh sangat jauh sekali. Padahal tidak bisa saya gas, tidak bisa digas. Nih, ini permasalahannya. Ini coba saya ambilkan rotak yang baru ya. Oke teman-teman, ini permasalahan pada motor tipe Beat FI ini sudah selesai, dan permasalahan utama itu ada di sini juga. Nih rotaknya. Ini lemah, jadi tadi tekanan full pump sudah teman-teman lihat sendiri seperti apa yang saya perlihatkan di video tadi, bahwa itu tekanannya 15 PSI, jadi sangat rendah sekali. Sedangkan kalau sekarang teman-teman lihat, ini sudah saya mengganti rotak, ini kita lihat tekanan full pump berada di 40 PSI ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, 40 PSI, dan kalau kita hidupkan motornya, sangat spontan sekali, dan tekanan full pump tetap berada di kisaran 40 PSI. Nah seperti itu cara kita mengatasi permasalahan pada tipe Beat FI. Nah jadi tidak ada satu patokan untuk menyelesaikan permasalahan, teman-teman. Jadi teman-teman dulu jangan sampai salah pengertian. Beda kasus, walaupun sedikit permasalahannya sama, tapi kasusnya kadang-kadang berbeda. Bisa full pumpnya yang lemah, injektornya yang kotor, sensor TP-nya yang bermasalah, ataupun bagian yang lain. Jadi kita harus memerlukan sedikit kesabaran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pada tipe motor Beat FI ataupun motor tipe injeksi yang lain. Oke teman-teman, cuma itu video di kesempatan ini. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman, dan tentunya salam IB Channel.